Baik, terima kasih. Izin kami segera memulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami aturkan kepada yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haidar Nasyir MSI, Sugeng Mali Bapak. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis dan Industri Halal, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MIP, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Fauzan MPD, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak Manajemen PMI Purnawirawan Dr. Prihati Pujual Waskita, Bupati Malang yang diwakili Ibu Wakil Bupati, Ibu Dr. Mahajia Latifah Syahid. Yang kami hormati pula seluruh perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan BPOM Republik Indonesia, jajaran pimpinan Muhammadiyah, Direksi PT Surya Pharma Indonesia, Direksi Rumah Sakit Muhammadiyah dan Asia se-Indonesia, Direksi Perbankan, BNI, BSN dan BSI, pimpinan dan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mengawali rangkaian acara groundbreaking Public Infus Muhammadiyah PT Surya Pharma Indonesia dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini marilah kita simak sambutan dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis dan Industri Halal. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MIP, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasyir, Wakil Menteri Ristek Bapak Profesor Fauzan, para pejabat dari lingkungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ini hadir ada Pak Saad Ibrahim, Profesor Saad Ibrahim, ada Pak Dr. Agus Taufur Rahman, dan juga ada Sekretaris PP Muhammadiyah Pak Izul Muslimin. Kemudian juga hadir dari Majelis Kesehatan Pak Dr. Agus Samsudin, ada ada Deputi 2 Menko PMK Bapak Profesor Sukodiono yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kemudian ada Prof. Jainuri, penasihat khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Ada Prof. Andi Megantara, Sekretaris Menko Pemberdayaan Masyarakat. Ada Bendara Pemuda Muhammadiyah. Kemudian ada Ketua Umum PBPI, Keluarga Besar PII. Banyak ini kalau saya sebut gak habis-habis ini. Kemudian yang saya hormati Dirut BPJS Kesehatan Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. Prihati Pujo Waskito. Perlu berdiri Pak, ini nanti yang bertanggung jawab soalnya. Terima kasih Ibu Wakil Bupati Malang, Ibu Dr. Anda Hajah
Latifah Syahid, mohon berdiri Bu, karena nanti banyak urusan yang harus kita selesaikan berkaitan dengan pabrik ini dengan Kabupaten Malang. Terima kasih atas dukungannya. Kementerian Kesehatan dari yang wakili, mohon maaf Pak Menkes mestinya harus sedianya mau hadir, mohon pamit Pak Haidar, karena ada undangan dadak rapat RDP dengan DPR. Bu Wakil Bupati udah hafal itu, kalau anggota menteri itu kalau sudah dipanggil DPR nggak akan berani tidak datang itu. Jadi karena itu pamit, mohon maaf tidak bisa hadir. Sebetulnya mau hadir sendiri, karena niatnya menghadir sendiri sehingga tidak sempat untuk mengirim wakil. Barangkali ada pejabat eselon 2 ya dari Kemenkes. Ya terima kasih Pak. Jadi sudah pamit ke saya. Kemudian BPOM juga begitu, ada yang mewakili karena dia juga harus RDP karena mendampingi bersama-sama dengan Pak Menteri Kesehatan. Kemudian seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah yang sudah saya sebut, Majelis MPKU, Ketua Majelis Ekonomi Bisnis, para direksi perbankan dari BSI, BSN dan BNI yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para direksi rumah sakit di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyah yang nanti akan menjadi user dari produk ini. Saya mohon kalau bisa berdiri para direktur rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Mau saya absen. Ini kalau tidak adil berarti tidak loyal. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara ini. Ini adalah merupakan langkah awal dari Muhammadiyah untuk membangun ekosistem bisnis kesehatan, dan mudah-mudahan sebagai awal ini jadi awal yang baik untuk kita semua, dan insya Allah semuanya akan diberi kelancaran oleh Allah SWT. Kita tahu bahwa infus ini adalah salah satu bahan yang sangat dibutuhkan oleh semua rumah sakit, semua dokter, sehingga tidak ada dokter yang khusus memberikan resep khusus untuk infus apa gitu, sehingga ini sangat generik. Beda dengan obat, kalau obat itu sangat tergantung pada dokter, maka kita juga belum berani masuk di produksi obat gitu. Kita khawatir kita memproduk, jangan-jangan dokter rumah sakit Muhammadiyah nggak mau kasih resep itu. Tapi kalau infus ini tidak ada kata tidak bisa memberi resep, karena itu kita anggap ini sebuah skema bisnis yang paling aman lah gitu. Dari sisi manajemen risiko mudah dikelola lah gitu. Karena itu saya mohon dari pihak perbankan yang nanti akan mendanai ini tidak usah ragu lah gitu. Insya Allah balik dan lebih untung lah gitu. Karena itu saya berharap dukungan dari perbankan untuk mempercepat pembangunan pabrik infus ini. Kita harapkan tahun depan awal pertengahan paling tidak tahun 2027 mestinya pabrik ini sudah bisa berproduksi. Kita tahu bahwa Muhammadiyah sebagai amanat dari Muktamar Makassar itu telah menetapkan bahwa Muhammadiyah ada tambahan, perlu menambah satu pilar lagi di samping pilar kesehatan dan pendidikan. Itu kita akan membangun Muhammadiyah ini dengan pilar ekonomi gitu. Karena dengan pilar ekonomi ini kita harapkan Muhammadiyah bukan hanya sekedar sebagai lembaga filantropi, tapi akan menjadi social corporation, korporasi sosial, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang bisnis, tetapi keuntungannya dikonversi menjadi manfaat, dan manfaatnya itu dikembalikan kepada kepentingan umat, kepentingan bersama. Jadi memang di sini ada direksi, nanti ada komisaris, tapi bukan untuk mendapatkan gaji, apalagi tantiem, tapi betul-betul untuk pengabdian untuk umat, melalui dedikasikan tenaganya, pikirannya untuk kepentingan umat melalui Muhammadiyah, sehingga semua keuntungan,
Muhammadiyah akan diputar kembali, dilimpahkan kembali, bukan menjadi milik pribadi pengurus Muhammadiyah, tapi dikembalikan pada untuk kepentingan masyarakat. Inilah prinsip perbedaan antara private corporation dengan social corporation. Dan di Indonesia saya kira Muhammadiyah akan berusaha menjadi pelopor untuk membangkitkan social corporation ini sesuai dengan prinsip di dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 33 bahwa bisnis ekonomi itu dikelola sebagai asas kekeluargaan, kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya. Saya kira harus untuk kalau kita ingin Indonesia menegakkan prinsip ekonomi kita melalui pasal 33 yang sekarang sedang dicanangkan dan diupayakan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, pasti tentu saja dibutuhkan korporasi-korporasi sosial seperti Muhammadiyah yang banyak sehingga nanti betul-betul azas kekeluargaan itu bisa ditegakkan di bumi Nusantara ini dari sisi sektor ekonomi. Terakhir saya mohon Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Kiai Haji Haidar Nasir berkenan untuk mencanangkan groundbreaking dari pabrik infus Surya Vena untuk mudah-mudahan sekali lagi akan menjadi titik tolak fenomenal bagi perkembangan social corporation di lingkungan Muhammadiyah. Saya kira itu. Fastaghfiru khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak sambutan sekaligus arahan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI. Kami silakan. Belajar apa nanti kalau terbukti tidak mampu baru dipayungi. Kalau Pak Muhadjir aja kuat, masa saya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pak Muhadjir Effendi, Ketua PP Muhammadiyah yang bidang bisnis dan ekonomi, sekaligus penasihat Presiden bidang urusan haji, Prof. Fauzan, Wakil Mendikti Saintek, juga Rektor Senior UMM, selain Pak Muhadjir. Ada Kepala atau Dirut BPJS, Lejen Pujo Sekitar, dikenal Lejen Pujo ya. Sudah 2 kali bertemu kami di PP Muhammadiyah, Pak Muhadjir. Ibu Wakil Bupati, Ibu Latifah Sohib ya, Ibu Latifah Sohib. Para Ketua PP Muhammadiyah yang tadi sudah disebut, juga para tamu yang lain termasuk dari Wakil Menteri Kesehatan ya, lalu para tokoh lainnya yang Idung Dito tadi sudah disebut, disapa oleh Pak Muhadjir sama dengan yang saya sapa ya. Dan hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini atau jam siang kita menjadi saksi untuk groundbreaking
public interest Surya Benar di kawasan yang cukup luas ini, dan apresiasi publik sudah luas tentang Muhammadiyah membangun public infos yang terbilang keren menurut publik ya. Maka kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak, termasuk yang hadir di acara kita ini mewakili institusi masing-masing atas partisipasinya. Ini bukan untuk Muhammadiyah, ini untuk bangsa, seperti yang disampaikan oleh Pak Wazir. Dan kenapa kita melakukan itu? Tadi Pak Wazir sudah sampaikan bahwa kita ingin membangun ekosistem pembangunan kesehatan sekaligus juga terkoneksi dengan ekosistem bisnis, yang bisnisnya dibangun di atas karakter social entrepreneurship atau sosial korporasi, atau mungkin juga lebih khusus social religious corporation, jadi korporasi sosial keagamaan. Ini lebih distintif ya. Sering masih ada pertanyaan, kenapa Muhammadiyah masuk ke bisnis eksekutif ya, industri, tambang, perkebunan, sawit, dan seterusnya. Yang bagi sebagian orang itu disebut anomali, bahkan ada sinisme. Kok Muhammadiyah mengurus tambang, kok Muhammadiyah mengurus sawit, ya. Memang dia tuh ya uruslah keagamaan. Dengan menghargai pandangan seperti ini, tetapi juga kita memberi pemahaman bahwa itu pandangan yang sempit tentang gerakan keagamaan. Bahkan juga pandangan yang sempit tentang agama itu sendiri. Karena agama itu dalam pemahaman Muhammadiyah bukan hanya aspek akidah dan ibadah, tapi juga akhlak dan muamalah dunyawiyah. Muamalah dunyawiyah itu segala urusan yang berinteraksi dengan hubungan sesama manusia dan dimensi lingkungannya dengan konteks mengurus dunia. Dan Muhammadiyah memang memiliki sejarah dan karakter yang terpanggil untuk itu. Jadi ambisinya sudah jelas tadi, bukan ambisi bisnis untuk bisnis, tapi bisnis untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, dan bisnis yang bermaslahat bagi lingkungan semesta. Kita sering memandang agama hanya aspek ritual, agama hanya aspek menyangkut keimanan semata-mata. Nah, dalam pandangan Muhammadiyah, iman, akidah, ibadah itu harus berbanding lurus antara hablum minallah dengan hablum minannas. Dan ketika ada sistem kehidupan kita, ekonomi, politik, budaya, dan termasuk bisnis di dalamnya, itu hanya dicandra oleh sistem nilai yang semata-mata duniawi atau hablum minannas saja. Kalau dengan referensi berat tentang humanisme, bahkan ditambah lagi humanisme sekuler, relasi kemanusiaan dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang bahkan harus menjauhkan diri dari agama, maka tentu pandangan dan apa yang dilakukan Muhammadiyah itu sebagai khariqul adat, sebagai ketakwajiban.
Tapi bagi kami yang memahami Islam sebagai kullun la yatajazzah, keseluruhan totalitas yang tak bisa dipisah-pisah dari berbagai aspek itu, ini sebuah panggilan suci, panggilan keagamaan. Dan sejarah juga terbukti, hari ini kita bisa menyaksikan bahwa ketika sistem dunia hanya dibangun di atas dasar humanisme semata, lepas dari Tuhan, lepas dari nilai agama yang sakral, menimbulkan banyak problem dalam kehidupan kemanusiaan. Apa yang terjadi belakangan itu ya, genosida di Gaza, perang yang dengan mudah dilakukan oleh negara yang punya kekuatan di dalamnya. Siapapun presidennya, ya jelas dia melakukan langkah-langkah tindakan yang bertentangan sebenarnya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang mereka acu. Tetapi karena di dalam dirinya tidak ada value tentang Tuhan, ketakutan tentang Tuhan, kepada Tuhan, dan nilai-nilai luhur yang harus dijaga seperti dalam prinsip agama tentang maqasid syariah kita, maka ya udah melakukan apa saja boleh, anything goes. Nah, begitu juga dalam mengelola ekonomi, mengelola alam semesta, mengelola sumber daya alam yang dicari hanya keuntungan semata-mata, maka ya dunia untuk dunia, keuntungan untuk keuntungan, bisnis hanya bisnis. Nah, kita melakukan hal yang tidak seperti itu. yakni ada prinsip, ada nilai, ada qimah yang dijunjung tinggi tentang kemaslahatan, tentang kesejahteraan untuk orang banyak, tentang kemakmuran bersama dan lain sebagainya. Nah, di atas nilai-nilai itu kita mengelola berbagai aspek yang dulu Muhammadiyah hanya mengelola kegiatan-kegiatan ekonomi menengah ke bawah, tapi sekarang mulai ke bisnis yang bersifat eksekutif, termasuk membangun pabrik, industri dan lain sebagainya. Itu semua panggilannya adalah panggilan tadi, sosial keagamaan. Tetapi kita harus punya orientasi korporasi. Karena apa? Ya jujur realitas menunjukkan bahwa ketika organisasi-organisasi keagamaan tidak punya kemandirian, tidak punya kapital, tidak punya kemampuan, bahkan nilai-nilai yang dikapitalisasi sebagai milik bersama untuk membangun kemandirian yang inner dynamic gitu ya. Akhirnya apa? Membangun masjid, ya terpaksa proposal ke sana kemari, bahkan di pinggir jalan buka jaring, dengan tetap kita hormati dan kita hargai, karena itu yang bisa dilakukan. Ya, jadi karena apa? Mereka mampunya itu. Nah, harus ada organisasi Islam yang punya potensi yang sudah cukup relatif kuat, bergerak lebih maju lagi, agar kita bisa memiliki Indonesia ini oleh kita sendiri, tidak diserahkan pada pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Kalau kemudian ada praktek-praktek bisnis yang buruk, bukan berarti kita harus menghindari itu. Justru kita lakukan sebagai alternatif, gitu kan. Jadi kalau ada praktek buruk dalam mengelola sumber daya alam, justru kita harus masuk ke situ. Tetapi semua tentu dengan seksama, sistem yang baik, pengelolaan yang akuntabel, dan lain sebagainya. Di samping tujuannya tadi, kesejahteraan untuk orang banyak. Dan disitulah posisi Muhammadiyah, dengan tetap menghargai seluruh potensi kekuatan umat Islam. Tapi kami ingin berada di depan dan bersama yang lain membangun Indonesia ini dengan spirit keislaman yang berkemajuan, keagamaan yang mencerahkan dan mencerdaskan serta memajukan. Kita harus praktekkan lewat gerakan yang bersistem. Insya Allah ini besar manfaatnya, dan ini menjadi
tonggak dari sekian tonggak yang terus kita bangun. Siapa tahu ke depan Muhammadiyah menjadi sosial keagamaan yang korporasinya besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan menuju ke depan panggung Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir mengawali untuk membersihkan dengan menggunakan sirine. Bapak berkenan menuju. Selanjutnya kami turut mengundang Bapak Profesor Muhajir Effendi, Bapak Agung Taufikur Rahman, Bapak Sukadiono dan juga Bapak Saad Ibrahim untuk dapat bersama-sama mengawali prosesi groundbreaking pabrik infus Muhammadiyah PT Suryavana Pharma Indonesia. Kami mohon berkenan juga untuk mendampingi Bapak Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ibu Wakil Bupati Malang, Direktur PT Suryavana Pharma Indonesia, Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua MPKI. Kami persilakan Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI untuk dapat mengawali prosesi groundbreaking dengan penekanan sirine terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, disaksikan dan mewakili kita semua yang hadir di sini, maka kita awali groundbreaking pembangunan pabrik infus Suryavana dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berikan kelas sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian atas dimulainya groundbreaking pembangunan pabrik infus PT Suryavana Pharma Indonesia. Dan kami silakan Bapak Ibu untuk terlebih dahulu menggunakan helm dan juga rompi toilet. Oke, dimulai.
awali bismillahirrahmanirrahim. Inilah peletakan batu kertas. Baik, kita saksikan bersama Bapak dan Ibu prosesi groundbreaking Public Infus Muhammadiyah PT Surya Fena Pharma Indonesia yang bersama-sama telah dilaksanakan oleh segenap pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga disaksikan oleh Bapak dan Ibu pimpinan lainnya. Kami silakan selanjutnya kita berfoto bersama Bapak dan Ibu. Boleh kami silakan menghadap ke arah kamera Bapak dan Ibu. Kami hitung bersama 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, kami aturkan terima kasih. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Dengan selesainya prosesi groundbreaking maka berakhir pula rangkaian acara groundbreaking Public Infus Muhammadiyah PT Surya Fena Pharma Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran seluruh tamu undangan dan selanjutnya kami silakan Bapak dan Ibu untuk dapat meninjau lokasi Public Infus.